Haleluya, salam Kristus, Bapak Ibu, saudari, selamat pagi, sampai ketemu di dalam kasih anugerah, berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan. Tuhan telah memberkati kita dengan istirahat yang baik. Nah, pada hari ini kita dimungkinkan bersatu bersama oleh karena anugerah dan rencana Allah bagi hidup kita. Kita bersyukur karena dimungkinkan, karena penyertaan Tuhan berserta kita. Haleluya. Segala hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanyalah bagi Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Segala kuasa, wibawa di surga dan di bumi ini di dalam tangan-Nya. Dan Dia telah memberikan kita wibawa sebagai tubuh Kristus untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, menyatakan kebenaran kehendak Tuhan, menjadi tiang kebenaran di dunia ini, melakukan kehendak-Nya, menghadirkan kehendak-Nya. Kita adalah enforcer apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, dan kita sebagai tubuh Kristus melaksanakannya. Haleluya di dunia ini. Nah, Bapak Ibu saudari, pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu bagaimana kehidupan kita menjadi kehidupan yang membawa impact kepada orang lain. An impactful life. Kehidupan yang berpengaruh, yang influence dengan pengaruh yang baik, membawa orang datang kepada Tuhan. Nah, apakah hidupmu memberi impact? Apakah hidupmu memberi pengaruh? Apakah hidupmu memberi influence yang baik, yang benar kepada orang lain? Dan sebagai orang Kristen, apakah kamu mau hidupmu mempengaruhi orang lain kepada yang baik? Mereka datang kepada Tuhan karena melihat kesaksian, menyaksikan kesaksian hidupmu. Yang ketiga, dapatkah hidup kita mempengaruhi orang lain, menjadi berkat sehingga orang datang kepada Tuhan, melihat kesaksian hidup kita? Nah, Bapak Ibu, ada kisah yang benar. Ada seorang, yaitu seorang yang saya dengar, seorang custom official. Dia bekerja sebagai pegawai custom. Dia orang Kristen, dia orang yang jujur, dan dia orang yang memang bertanggung jawab dalam hidupnya dan tugasnya. Dan seorang ini, custom official ini, di tempat dia bekerja, melihat sesuatu perkara yang berlaku yang tidak selaras dengan keadilan. Jadi untuk mengelakkan dia dipengaruhi oleh pengaruh yang tidak baik, influence yang tidak baik yang membawa dia kepada dosa. Karena di situ banyak yang under the table ataupun korupsi yang berlaku di dalam tempat dia bekerja pada masa itu. Jadi pegawai custom ini, berapa bulan saja dia kerja, dia terpaksa buat keputusan karena dia sebagai orang Kristen, dia tidak mau hidupnya dicemal oleh keadaan di dalam workplace-nya, corruption yang berlaku, dan dia sengaja resign, dan dia lakukan karena dia tidak mau dipengaruhi oleh corruption yang berlaku di dalam tempatnya bekerja. Nah, ini kesaksian seorang custom officer yang di tempat kerjanya yang tidak mau mengambil bahagian di dalam yang berlaku dalam what is taking place dalam tempatnya bekerja yang corruption. Jadi ini contoh yang seorang ini yang contoh yang benar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, pada pagi hari ini sebagai orang Kristen, bagaimana hidup seseorang yang memberi pengaruh, yang dapat influence orang lain datang kepada Tuhan sebagai orang percaya? Ada 3 soalan yang kita bahas tadi, saya ulangi. Apakah hidupmu memberi impact, memberi pengaruh, memberi influence yang baik kepada dan yang benar kepada orang lain? Kamu sebagai orang Kristen. Yang kedua, apakah kamu mau hidupmu mempengaruhi orang lain kepada yang baik? Mereka datang kepada Tuhan karena melihat kesaksian hidupmu. Yang ketiga, dapatkah hidup kita mempengaruhi orang lain, kita menjadi berkat sehingga orang datang kepada Tuhan melihat kesaksian hidup kita? Nah, teks kita pada hari ini kita akan melihat dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, yaitu garam dunia dan terang dunia. Karena kita lihat teks ini, saya baca untuk kita dulu, yaitu dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia.
Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu. Saya ulangi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini dua ilustrasinya sesuatu yang real dalam hidup kita, yaitu garam. Garam kita semua tahu sangat berpengaruh, impactnya meluasa, sangat berguna dalam kehidupan seharian kita, yaitu garam. Dan yang kedua, terang. Terang juga sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Nah, garam dunia dan terang dunia berbicara kepada kehidupan yang berpengaruh, an influential life, kehidupan yang membuat impact yang baik kepada orang. Sebagai orang Kristen, ini di dalam perspektif orang Kristen, bagaimana hidup kita dapat membuat sesuatu yang ripples di dalam kerajaan Tuhan, mempengaruhi orang lain sehingga mereka datang kepada Tuhan, melihat kesaksian hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, kita akan mendengar pengajaran dalam Injil Matius 5 dari ayat 13 sampai 16. Teks kita pada pagi hari ini. Nah, pelajaran seterusnya, khotbah seterusnya kita akan lihat daripada hamba Tuhan, Pastor Jesse. Ya, siapkan hati kita dan mendengar khotbah ini. Tuhan Yesus memberkati, Roh Kudus memberkati, dan menolong kita mengerti, memahami, serta melakukannya dalam hidup kita. Salam Kristus bagi semua jemaat Tuhan, dimanapun Anda melihat, mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Salam Kristus. Amen. Amen. Selamat ketemu lagi dalam renungan kita kali ini dalam tajuk Garam dan Terang. Garam dan terang adalah dua kata yang berbeda dari segi maksud dan tujuan, tetapi sama dalam pelaksanaannya. Pertama, kita akan melihat atau belajar tentang arti garam. Garam rasanya masin dan penggunaannya adalah untuk memberi rasa kepada bahan di mana ia digunakan. Contohnya, garam memberi rasa yang enak kepada lauk pauk kita. Garam memberi hayat yang panjang kepada daging seperti kasam, salai, dan lain-lain supaya tidak menjadi busuk. Dan terang adalah cahaya. Cahaya tentunya menerangi atau memberi terang di tempat yang gelap. Kita tertanya-tanya mengapa firman Tuhan mengambil contoh garam dan terang. Seperti dalam Matius 5, 13 hingga 16 yang berbunyi, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Seseorang pernah menulis, "Kalau kamu tidak mampu menjadi garam, sekurang-kurangnya jangan menjadi ulat." Saya katakan sekali lagi, seseorang pernah menulis, "Kalau kamu tidak
mampu menjadi garam, sekurang-kurangnya jangan menjadi ulat. Satu kata yang keras, tetapi ada kebenaran di dalamnya. Walau bagaimanapun, mari kita melihat firman Tuhan tentang dua hal ini, sebab itulah inti renungan kita, yaitu apa kata firman Tuhan. Dalam ayat 13e berkata, kamu adalah garam dunia. Bila saya merenungkan dengan dalam arti kata firman ini, rasanya ada satu pikulan atau beban yang sangat berat terletak di atas bahu saya. Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita orang percaya menjadi garam dunia. Coba renungkan, tidakkah tanggung jawab ini berat bagi Anda? Kita tidak dapat berkata, saya tidak mahu menjadi garam dunia. Walaupun kita mahu melarikan diri dari kebenaran ini, kita tidak dapat, karena tugas sebagai garam itu menjadi milik kita, sudah diberikan kepada kita. Kamu adalah garam dunia. Mahu tidak mahu, kamu adalah garam dunia. Oke, so biasakan diri dengan pernyataan ini atau dengan kebenaran ini, yaitu firman Tuhan menetapkan kamu ataupun saya sebagai garam dunia, supaya dimanapun kita pergi, kita ingat siapa diri kita dan justru berfungsi sebagai garam di tempat kita. Kesadaran kita tentang hal ini tentunya akan membuat kita bertindak sebegitu rupa. Dan untuk itu kita harus paham fungsi-fungsi garam. Seperti yang awal kita nyatakan tadi, bahwa garam memberi rasa yang enak untuk makanan kita. Dengan kata lain, kita menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya dalam satu-satu keadaan kita menjadi berkat ini berbeda dari segi keterampilannya ataupun pelaksanaannya. Maksudnya, apabila ada keadaan yang putus asa, kita memberi dorongan. Apabila ada keadaan kesedihan, kita menghibur. Apabila ada dosa, kita memberikan kebenaran firman Tuhan dan contoh-contoh yang lain juga. Tetapi saya percaya dalam semua keadaan, fungsi garam itu diperlukan dan kita akan tahu bagaimana kita bertindak dalam satu-satu keadaan. Jelaslah tujuan Tuhan mengapa kita dikatakan sebagai garam dunia, untuk menyelamatkan keadaan, untuk menjadi berkat. Saya percaya kita semua mampu menjadi garam dunia seperti yang dituntut oleh firman Tuhan. Dan yang kedua adalah kamu adalah terang dunia. Kata terang ada sebab ada kegelapan. Seandainya kegelapan tidak ada, maka terang pun tidak diperlukan. Semua orang percaya adalah terang dunia. Sama ada kita gagal menjadi terang, tidak akan mengubah status ataupun identiti kita sebagai terang dunia. Kegelapan adalah dosa, dan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan ataupun dunia ini. Bagaimana saya menjadi terang? Ramai orang percaya tidak tahu bagaimana menjadi terang. Ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang itu dikaitkan dengan perbuatan baik. Apabila seseorang di dalam Tuhan, perbuatan baik yang dilakukannya adalah terang, dikatakan terang. Berlainan dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan, perbuatan baik yang mereka lakukan adalah sekadar perbuatan baik. Banyak keadaan dalam hidup kita, di sekeliling kita, yang menuntut kita menjadi terang. Ingat ya, terang adalah perbuatan baik. Sebagai terang, kita adalah pelaku
melakukan yang baik. Kita tidak boleh sekejap menjadi terang dan sekejap menjadi gelap. Katakan pada dirimu, saya adalah garam dunia. Saya adalah terang dunia. Kolose 1 ayat 27b berkata, Christ in you, the hope of glory. Saya katakan sekali lagi, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu, membuat kamu menjadi garam dan terang. Kristus di dalam kamu, membuat kamu mampu menjadi garam dan terang dunia. Ramai orang percaya gagal menjadi terang dan garam dunia, tetapi kita tidak berbicara tentang kegagalan. Kita berbicara tentang kamu dan saya menjadi terang dan garam dunia. Inilah identiti kita dan marilah kita menghidupinya. Maka itu, marilah kita merenungkan ataupun berpikir, bagaimana saya menjadi terang dan garam dalam satu-satu keadaan. Sebab dalam semua keadaan, kita akan dituntut melakukan dua hal ini, yaitu menjadi garam dan terang. Dan tugas itu dan ataupun tanggung jawab itu Allah sendiri yang memberikannya kepada kita. So kita adalah garam dunia dan terang dunia. Puji Tuhan, kita mampu menjadi garam dan terang dunia karena Kristus ada di dalam kita, bukan karena kuat dan gagah, tetapi oleh Roh-Ku, kata Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kita menjadi garam dunia dan terang dunia bagi kemuliaan namanya. Sampai di sini renungan kita pada kali ini. So, garam adalah memberikan rasa yang enak kepada makanan kita, memberi hayat yang panjang kepada makanan kita. Maksud rohaninya, kita adalah pembawa kebaikan, membawa rasa yang diberkati kepada orang lain dalam satu-satu keadaan, dan terang menerangi kegelapan, yaitu melalui perbuatan baik kita. Maka terang kita dapat dilihat oleh orang. Puji Tuhan, sampai di sini renungan kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati.